Selamat pagi. Nah, itu salam dari posting saya. Jadi selamat pagi, ya bukan selamat pagi Indonesia. Ya kemarin kita sudah diskusikan mengenai calon-calon wakil presiden ya. Ya semalam, ya bukan semalam, 2 malam kita pernah diskusi dengan kelompok saya ya, dari kelompok di desa saya, ya, saya katakan di balik ini ada jalan, ada warga yang jual nasi goreng. Nah kita berdiskusi di sana. Ya diskusi itu memang ada komitmen kita. Ayo kita tiap ini diskusi supaya kita tahu itu apa pemilu. Nah itu ya. Nah kemarin saya mencoba merekam. Saya katakan cobalah kita rekam. Anda ini terlihat. Gitu ya, nanti anda ini nanti mewakili mewakili apa ya, mungkin suara dari jadi mewakili orang-orang atau warga negara, atau mungkin kerennya lagi rakyat ya, mereka apa yang mereka inginkan ya. Nah, terus tadinya mereka berkeberatan, waduh Pak, kita menghafalkan tuh sulit. Terus saya bilang nggak usah menghafalkan, pokoknya Anda sampaikan aja apa yang Anda ingin sampaikan. Terus ada yang bilang, wih angel gitu ya, itu khas ya orang Jawa Timur ya, sulit ini gitu ya. Nggak, saya bilang, kita sudah berkali-kali diskusi, Anda sudah tahu topiknya, ya kita coba. Ya sudah, mereka mencoba. Itu terjadi 2 malam yang lalu ya, jadi 2 hari yang lalu. Ternyata sulit juga ya. Mau saya suruh berbicara di depan umum itu sulit memang. Ya, ternyata setelah direkam dan sebagainya, saya pikir nanti saya akan edit, gitu ya. Tapi akhirnya mereka mengatakan, aduh Pak, tadi saya lupa ini nyampaikan ini. Tadi juga saya salah menyampaikan ini. Nah, saya bilang, waduh, edit juga susah gitu ya. Akhirnya saya tunjukkan video yang sudah saya edit, terus mereka bilang, waduh jangan Pak, jelek banget, katanya gitu. Saya bilang, wah ya sudah, kalau memang tidak diinginkan ya nggak apa-apa gitu ya, karena nanti mereka merasa keberatan. Nama aja, saya menyebutkan nama aja mereka nggak mau. Jangan Pak, jangan gitu. Lu kenapa? Nggak, malu lah pokoknya gitu ya. Nah, diskusi kita awal ya, akhirnya saya rangkum itu adalah ada pertanyaan ya, mengapa ya Pak Prabowo ya belum mengumumkan capres? Saya bilang, lu bener tak gitu ya. Loh Pak, mana sih yang baru mengumumkan itu baru koalisinya KPP gitu ya. Waduh, mulai mereka ya pembangunan atau pembaruan ya. Oh, malah saya lupa gitu ya. Itu sudah Pak Anies. Oh iya saya tahu. Kemudian PD Perjuangan udah ya, itu topik saya pertama memasukkan posting ini itu. Ya, tapi itu bukan koalisi loh Pak. Kan Bapak akan ngomong kemarin di Jawa Pos, koalisi belakangan capres dulu. Oh iya, baru ingat saya. Loh terus KIB, KKIR itu apa ya? Mulai saya sendiri, iya benar ini. Saya membayangkan pada waktu itu KIB itu adalah koalisi PDI. Wah salah ini, gitu ya. Wah benar juga mereka ya. Nah kebetulan ada salah satu yang hadir itu tidak pernah hadir, itu dia mencoba hadir. Nah agak orangnya agak ya istilahnya agak pinter gitu ya. Dia bekerja di Pemkot ya, saya tidak bilang ya, pemerintah kota Madia gitu ya. Itu dia mulai ngomong-ngomong, ya kalau cawapres belum ditentukan ya, itu mungkin ya, itu ya bukan masalah, PDI belum, kemudian kelompoknya Pak Anies Baswedan itu juga belum, ya nggak apa-apa. Tapi calon presiden belum. Wah saya boleh ya, pendapatmu apa? Gitu. Ada yang gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu melihat manuvernya Pak Sandi. Loh kenapa sih bilang gitu? Ya kan dia baru keluar dari Gerindra gitu. Ya saya bilang oke, ya berikan
pendapat tapi jangan opini ya, saya bilang gitu, karena opini nanti bisa ya seperti kampanye, pilih ini gitu ya. Nah, katanya ya kenapa juga saya tidak tahu Pak Prabowo itu menyesal atau tidak Sandiaga Uno itu keluar dari Gerindra ya, tapi mereka mengatakan kelihatan sekali kecewa ya Pak Prabowo. Saya pikir ya saya tengah-tengah aja, itu haknya dia gitu ya. Ya, tapi mereka mengatakan itu memanfaatkan itu gitu. Ya stop, saya bilang gitu ya. Ya. Loh enggak Pak, itu terlihat sekali ya. Nah sehingga Pak Sandiaga itu keluar, dia bergabung dengan partai P3 ya, tapi kelihatannya belum ya, saya belum tak tahu ini apakah ada anunya apa enggak ya, apa ada beritanya atau enggak, saya belum tahu ya, karena simpang siur ya. Nah rupanya Pak Sandiaga itu bergabung dengan partai yang akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan ya. Nah ini pendapatnya dia ya, pendapatnya itu kelihatannya nanti kok Pak Sandi nanti misalnya menjadi cawapres ya, kalau Pak Prabowo kalah pemilihan, wah berarti nanti Sandiaga Uno ini menjadi lebih ngetop ya. Pak Prabowo bukan apa-apa tapi dia adalah wakil presiden. Saya pikir-pikir ya benar juga ya, tapi ya silahkan karena ini masih panjang, saya bilang ya mungkin juga seperti itu. Kemudian ada satu lagi bilang, oh kalau itu ya dia kemarin saya baca, saya lihat ya, dia katakan tidak tahu dibaca di mana, itu menyesal itu Pak Prabowo sama Pak Anies katanya. Saya bilang itu pendapat loh ya. Iya, karena mereka waktu jadi calon gubernur itu kendaraan mereka itu adalah Gerindra katanya. Wah ini baru tahu juga saya, artinya saya tidak menelusuri itu ya. Ya pada waktu pemilihan gubernur ya, pilgub. Nah, saya tidak mikir seperti itu, malah jeleknya saya tidak tahu bahwa mereka didukung oleh Gerindra. Rumah lagi nih Pak Prabowo ngomong itu, saya nanya aja itu naik jadi penumpang, tidak pamit terus saya nanya aja turun gitu. Loh, kok penumpang terus turun gimana? Ya pamit lah. Terus dia bilang, kok bayar lagi kan? Tadi itu ya, jadi kita sambil bergurau, tapi itu mungkin menjadi itu ya. Nah terus saya tanya, loh kenapa? Kok Pak Prabowo tidak menyanukan? Jangan sampai yang pendapatnya lagi ya. Kalau bisa, saya tidak bisa jadi presiden misalnya. Ya, hitung-hitung saya kalah misalnya. Ini pendapat mereka. Daripada nanti isi Sandiaga itu nanti jadi wakil presiden, saya aja tak gabung PDI. Oh, Bu Mega baik dengan saya. ini pendapat lain lagi. Tidak tahu benar atau enggak ya, tapi masuk akal. Ya. Kemudian ada lagi, dia melihat peluang kemenangan. Bisa menang enggak? Ya, jadi dia kok misalkan mencalonkan jadi calon presiden, bisa menang atau enggak? Ya, sehingga dia masih mereka-reka kira-kira kok menang itu gimana caranya, koalisi yang banyak dan sebagainya. Ini juga masuk akal ya. Kemudian yang keempat, menunggu koalisi besar. Saya mikir-mikir sebentar, koalisi besar itu apa Pak? Saya tanya gitu. Loh, itu kan sekarang ada rencananya akan bikin koalisi besar. Oh iya, saya baca juga ya. Terus saya bilang, apa itu ya koalisi besar? Itu adalah koalisi yang mempunyai visi dan misi yang sama ya, untuk partai-partai, khususnya ya partai-partai yang punya visi dan misi yang sama. Partai pemenang gitu ya istilahnya ya. Nah terus dikatakan sana kemungkinan besar koalisi besar itu adalah gabungan antara KIB dan KKIR. Waduh, ini sulit juga ini, tapi menarik ya. Saya bilang oke, pendapatmu itu nanti kalau ada pendapat lagi gampang, kita sementara stop dulu itu. Tapi kita sudah lihat ya tanda itunya ya. Oh ya,
saya ingin dulu ya, sampaikan dulu ya ke apa surat kabar atau koran kesayangan saya ya. Saya sudah terima. Oh sebentar, harus surat kabar. Saya bilang surat kabar kesayangan saya tuh mengenai sebentar. Ini kemarin Jumat saya sudah menerima ya. Kemarin dulu sebenarnya ya, karena ini saya postingnya ini sudah terlambat ya, ini hari Minggu ya, jadi saya ingin tunjukkan. Oh enggak, gimana ya, oh ini dia, ini jaga isi ya. Saya selalu terima kasih, karena saya selalu katakan favorit saya ke Jawa Pos itu karena ini ya, kita lihat bisa di sini macam-macam ya, tapi yang saya paling favorit adalah ini ya. Ini ada kartun, kemudian di sini teka-teki silang. Nah, ini yang paling suka ya. Saya suka karena saya sebagai orang tua ya, mencoba mengasah ya. Jangan sampai saya lupa kata-kata itu ya. Sering saya lupa, nama orang pun lupa ya, memang sudah berumur gitu ya. Nah dengan teka-teki itu mungkin bisa membuat ya, melatih otak saya ya. Nah kita lihat di sini, saya tunjukkan dulu ya beberapa. Ini penting ini ya. Saya tunjukkan dulu ya. Ini termasuk nanti akan menjadi kajian ya, bukan kajian, artinya diskusi ya. Di sini dikatakan Partai Nasdem ya, soal pendamping Anies, Nasdem tunggu Mei ya, padahal ini sudah bulan Mei ya, kok belum muncul gitu ya. Nah kenapa kok tunggu, nah, itu pertanyaannya ya. Saya ingin menghubungkannya dengan dengan yang ada di sebentar. Saya ingin menghubungkannya dengan ya diskusi kita, diskusi kecil-kecilan ya, politisi mungkin kagetan gitu karena kita atau jadi beberapa berlagak sebagai politisi ya. Ya, tapi saya mengatakan betul sekali ya, apresiasi sekali ya dengan tetangga saya yang demikian itunya ya. Nah, sampai ada yang dengan sukarela membawa singkong goreng ya, ada yang bawa kopi kita berdiskusi. Terus ini ada lagi ya, mungkin saya tidak tahu Anda lihat atau tidak ya, di sini katakan Wiranto setor 100 nama. Wah ini ini 100 nama ini akan dianukan di P3. Jadi sepertinya anggota kok ambil, tolong ditampung ya, saya tidak mau ya, kenapa dia anggota apa gitu ya. Nah kita tahu ya, saya tidak ingin membahas ya. Atau mungkin suatu saat lain kali akan kita bahas mengenai Partai Hanura ya, yang digagas oleh Pak Wiranto ya, Purnawiran Jenderal Wiranto ya. Itu saya tunjukkan dulu ya, idenya dulu supaya nanti tidak setiap kali saya diskusi membuka surat kabar. Ini ada lagi beda pilihan membuat KIP bisa bubar ya. Di sini kita lihat Agus Harimurti dan ini adalah Pak Erlangga ya. Ini Partai Demokrat ketuanya, kemudian yang ini adalah ketuanya Golkar ya. Wah ini Golkar mulai jajaki dengan Demokrat, hebat nih ya. Jadi waktu saya tunjukkan pada teman-teman saya, mereka mengatakan kok membingungkan Pak ya. Iya, saya bilang namanya politik ya, artinya gini,
mereka ingin menang, ya, karena mereka punya suatu ambisi, ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat ambisi ya sama, ya. Ambisi mereka adalah mereka punya suatu program mensejahterakan rakyat, setuju atau tidak setuju, ya. Itu aja rata-rata kalau saya lihat visi misi dari mereka itu adalah itu. Baik tadi kan Erlangga dengan itu, ini ada lagi ketuanya Golkar lagi dengan Caimin, waduh, ya, dari PKB, ya. Di sini dikatakan siap satukan KIB dan KKIR, ya, Golkar PKB bentuk koalisi inti. Waduh, ini lebih hebat lagi ya. Saya tak tahu ini apa beritanya, ya. Tapi mungkin lain kali akan kita bahas. Tapi kita lihat di sini bahwa, ya, mereka ingin sekali membuat suatu koalisi, ya mungkin untuk memunculkan calon presiden lagi, gitu ya. Nah, terus ada salah satu dari anggota kita, sebetulnya ada RT, gitu ya. Aduh, pusing saya. Dah, aku nggak mau ikut lagi. Terus saya bilang, loh jangan gitu. Ya, pikirkan aja. Kalau Anda bilang pusing gitu ya, sampaikan aja gitu ya, supaya orang-orang yang mendengar itu juga, iya jangan kita buat rakyat bingung gitu ya. Ya alasan saya, oh ngoten Pak ya, ngoten itu ada bahasa Jawa itu ada, begitu Pak ya. Saya bilang iya, tapi ini kesempatan Anda menyampaikan aspirasi, jangan buat rakyat bingung misalnya, gitu ya. Nah, ini lebih serem lagi nih ya. Dari fotonya kita lihat ada dari PAN, ya, P3 dan Pak Airlangga Hartarto, ya. Jadi Zulkifli Hasan ini kalau salah ini PLT ini ya, Pak Mardiono. Nah di sebelahnya ini, nah ini Sandiaga Uno dengan Pak Ganjar. Inilah yang tadi disebutkan oleh salah satu teman saya. Oh, dia ingin melihat manuvernya Sandi. Saya bilang di luar benar atau tidak itu adalah pendapat Anda, nggak masalah. Ya. Terus saya bilang ya belum tentu. Oh enggak Pak, kemarin saya lihat begitu dia memberikan surat itu dititipkan Pak. Ya sudah, itu etikanya dia kan memang memberikan surat, ya meskipun itu dititipkan mungkin Pak Prabowo nggak ada. Wah nggak bisa gitu, kita itu orang Jawa gitu. Saya bilang ya mungkin Anda betul ya, harus ada unggah-ungguh gitu. Juga harus ketemu ketuanya gitu ya. Tapi buktinya ya semua beres tuh. Saya bilang gitu ya. Jadi saya tidak mau memojokkan dia, tetapi saya bilang ya saya apresiasi ya etika itu ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah bahwa dia melakukan itu ya. Jadi ada prosedur. Ya, saya tidak tahu benar atau tidak. Saya tidak ingin berpolemik. Wah ini bahas capaian pembangunan, Partai Nasdem tidak diajak. Loh, ini gimana ini? Ya, ini kelihatan sekali ya. Tadi saya hanya menunjukkan ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya, jadi kelihatannya manuver dibalas dengan manuver gitu ya. Tapi saya tidak ingin bahas mengenai itu ya, itu nanti kalau sudah ada penjelasannya akan saya bahas. Tapi kita diskusi tergantung tim saya, apa yang mereka ingin bicarakan, apa yang mereka ingin diskusikan. Nah itulah yang menjadi itu. Saya posting ini juga enggak, itu izin mereka. Setelah saya membuat posting ini ya, saya rekam ya, kemudian sebentar siang saya akan kirimkan ke mereka. Ini loh rekaman saya. Kalau mereka ada yang tidak setuju saya potong. Ya, kemarin ada bagian dipotong, terpotong pada waktu saya membahas mengenai Dr. Honoris Causa. Pak, jangan ini Pak. Ini, ya, itu kebetulan ya saya katakan orang dari Pemkot itu. Oh iya, saya potong.
Ya, padahal saya punya referensi yang benar tentang itu, gitu ya. Nah, Pak itu menjadi nanti, Bapak nanti jadi bulan-bulanan gitu. Oh ya, makasih. Nah, ini kita lihat di sini ya. Di sebelah kiri kita lihat Pak Anies, ya. Di sini judulnya Anies rayakan May Day, Hari Buruh. Ya. Ganjar resmikan posko legenda. Gitu ya. Setelah saya bahas sepintas, apa itu yang disebut dengan posko legenda? Nah, nanti akan kita lihat tadi ya, posko legenda itu ternyata sedikit menyinggung mengenai kuda tuli. Nah, karena ini ada yang membawa, semalam ada yang bawa, Pak ini bener ini Pak, waktu ini mereka buat kuda tuli itu di mana terjadinya? Waduh, saya ingat ada itu. Terus ada teman yang ketawa, ono jaran budek barang gitu ya, atau kuda tuli, ya kuda itu bahasa Jawanya jaran, tuli budek, saya bilang bukan, itu singkatan. Apa Pak singkatannya? Aduh saya lupa, tak tahu. Bukan artinya, saya tahu ada baju kuda tuli, kenapa dikenamakan waktu itu. Kemudian saya search, terus saya menemukan, ternyata itu adalah kerusuhan 27 Juli. Ya, saya tidak ingin membahas itu, ya, tapi itu adalah suatu sejarah yang kelam, ya, menurut itu ya referensinya. Ya, ada indikasi pelanggaran HAM, ya, kemudian ada indikasi adu domba. Waduh, kita tidak bahas mengenai itu. Baik, sekarang ini saya di depan saya ini ada apa namanya artikel yang mengatakan bahwa ikut jajaki koalisi besar, ya, PSI mendukung Ganjar. Inilah yang membuat saya bingung loh. Jadi koalisi besar, bukan KIB, tapi koalisi besar. Apa maksudnya ini ya? Terus di sini katakan ya, bahwa PSI itu, ketua umum partai PSI itu adalah Giring Ganesa. Sebentar ya, dia Niji ya. Ini saya cuma tahu grup musiknya Niji ini ya. Dia vokalisnya ya, penyanyinya ya. Mengaku bakal mengikuti arahan Presiden Jokowi soal penjajakan koalisi besar menghadapi pemilihan presiden 2024. Menurutnya PSI akan terus berada di belakang pemerintahan Jokowi. Ya. Pokoknya yang jelas kalau PSI tegak lurus sama Pak Jokowi. Kata Giring. Wah, gitu ya. Terus saya bilang loh, habis ini kok pemilu kan juga bukan Jokowi, ya. Nah, tapi ada yang mengatakan loh sekarang kan masih Pak Jokowi, gitu ya. Ya udah, gitu ya. Saya jangan sampai dalam diskusi ini saya menggiring opini ya. Nah, tapi ini saya ada dari referensi. Nah, kemudian Golkar PSI jalin kerjasama sebagai sister party. Ya, alasannya PSI ingin ada figur melanjutkan pekerjaan Jokowi tahun 2024 nanti. Ya, itu alasan PSI. Kemudian saat ini tiap partai politik ingin menyamakan visi. Ya, lebih dulu sebelum memutuskan untuk bekerja sama ya. Yang paling penting semangatnya visinya sama dulu. Ya, itu sebetulnya menjadi tujuan besar dari koalisi besar. Ya. Erlangga semakin relevan ya. Koalisi besar Erlangga itu semakin relevan ya. Diketahui koalisi besar tengah menjadi dijajaki oleh 5 partai politik parlemen. Ya. 5 partai politik parlemen atau partai yang ada di parlemen. Ya. Ini dan 3 partai politik ya yang tidak di parlemen. Ya. 5 parpol itu adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, ya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah ini, ya, sementara yang 3 itu adalah, saya tidak lihat ya, Perindo, Partai Bulan Bintang, dan PSI. Ya, Perindo ini Haritanu. Oh iya, saya tadi lihat ada Haritanu juga mengunjungi Prabowo. Ya. Oh, enggak ada ya di sini di artikel saya ini ya.
Sementara itu tiga ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku upaya pembentukan koalisi besar yang disebutnya dengan nama Koalisi Kebangsaan, ya, itu komando dari Jokowi. Wow, baru saya melihat di sini lebih teliti lagi, ternyata koalisi besar itu pendapat Pak Jokowi, ya. Jadi dia bukan sebagai menurut saya mungkin, ya, bukan dia sebagai sebagai anggota PDI Perjuangan, ya. PSI akan usulkan Ganjar Pranowo jadi capres lewat koalisi besar ini dan mengaku siap menjadi mesin penggerak agar koalisi tersebut bisa terbentuk. Oh, ternyata koalisinya belum ada ini, ya. Ya memang saya cek belum, ya, cuman wacana, ya. Nah, di sini dilihat oleh PSI itu seperti track record, ya, track record, ya, dari kepemimpinan yang lalu, ya. Baik, selanjutnya adalah 4 partai resmi dukung Ganjar Pranowo, ya. Ganjar Pranowo telah resmi diusung oleh ini, ya, tapi saya lihat belum ada koalisi gitu, ya. Ya, tapi apa-apa, ya. Menjadi calon presiden Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, ya, yang mengumumkan langsung pengusungan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Ya, yang pertama, ya pasti pendukungnya PDI Perjuangan, ya, ini yang kena korban kuda tuli. Yang kedua PSI, ya, saya malah berpikir PSI ini apa boleh yang dukung, ya, nggak ngerti lagi, ya, karena saya membayangkan kalau dia adalah partai yang misalnya tidak masuk parlemen, apa boleh koalisi gitu, ya. Tetapi yang kita pikirkan adalah koalisi itu sebelum ada parlemen. Jadi belum ada siapa menang, siapa yang mendapatkan kursi dan sebagainya. Nah, saya pengen tahu juga, ya, koalisi itu apa anunya, ya. Nah, ternyata sepertinya boleh, ya. Kemudian Hanura, hati nurani rakyat. Nah, Hanura ini saya nggak tahu siapa kepalanya, ketuanya. Yang saya tahu pendirinya itu ini Usman Sabtaodang. Oso ini yang sekarang jadi Ketua Umum Partai Hanura, ya. Ini anunya itu, ya. Mereka juga sepakat mendukung Ganjar Pranowo. Yang keempat P3, ya. Terbaru P3 juga mendukung Ganjar sebagai capres, ya. Dalam hal ini PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengumumkan langsung dukungan terhadap Ganjar di kompleks kediaman di Pakem, ya. Ini tanggal 26 bulan 4, ya. Padahal tadi saya lihat di salah satu di Jawa Pos mengatakan bahwa P3 itu mendukung Ganjar itu masih wacana, ya. Mungkin saya salah, ya. Tadi sempat saya tunjukkan, ya. Nah, di sini sementara PKS, Nasdem dan Demokrat sudah menyatakan mendukung Anies Rashid Baswedan, ya. Sedangkan Gerindra mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto, mengusung belum diumumkan. Ya, balik-balik saya katakan kita tunggu bulan puasa, kita tunggu bulan Mei, tapi rupanya mereka masih menimbang-nimbang, menghitung, ya. Itu salah satu yang mengatakan, mungkin Pak Prabowo menghitung kalau kalah misalnya, ya, ternyata Sandi menjadi wakil presiden, waduh, saya tidak jabat apa-apa, malah Sandi yang jadi wakil presiden. Itu salah satu dari warga, ya, yang kita diskusi pada waktu itu, ya. Belum lagi nanti Pak Prabowo diangkat jadi menteri seperti Pak Jokowi. Loh, saya kan bawaannya ini jadi, ya, katanya sih itu pendapatnya teman-teman saya. Baik, saya lihat lagi referensinya. Ini mengenai, nah ini yang saya lupa, ya, tadi saya sudah tunjukkan apa belum, ya. Pak Erlangga bertemu dengan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, ya.
disebutkan Golkar dan Demokrat punya tujuan yang sama. Ya, DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan Partai Golkar dan Demokrat memiliki tujuan yang sama bagi bangsa Indonesia, yakni berbakti demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Loh, kemana arahnya Pak Erlangga ini ya? Ya ini yang menyebabkan salah satu RT saya itu. Bingung aku dah bubar. Oh jangan, saya bilang jangan. Kita lihat. Masih lama. Ya. Ada banyak komentar ya, tapi saya tidak sampaikan di sini karena komentarnya itu cenderungnya negatif ya. Perbedaan hanya pada 14 Februari 2024. Ya. Pada saat masyarakat memilih mencoblos, sesudah itu kembali mereka bersama-sama. Perbedaannya itu hanya itu. Ya. Yaitu jawabannya dari sebentar ya, ketua umumnya ya, Agus Harimurti, dia menjawab ya, sebetulnya dia katakan kita masih berbeda kok ya, artinya secara halus dia menolak mungkin bekerja sama dengan Ganjar, itu pendapat saya, sehingga dia menyatakan oh, kita beda sampai nanti kok, sampai 14 Februari 2024 pencoblosan. Setelah itu ya kita sama-sama lagi, kita saudara gitu ya. Nah, gitu kira-kira ya. Baik, kemudian saya ada lagi bahasan-bahasan yang mungkin ini Haritanu Sudibyo mungkin ya disingkat ya, dan rombongan Partai Perindo tiba di rumah Prabowo. Loh, nah ini apa maksudnya? Gitu. Dan pengurus-pengurusnya Perindo. Ya. Nah, di sini katanya Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto. Ya, tanggal 5 bulan 4. Ya. Nah, terus di sini kelihatannya dia ingin mendukung Pak Prabowo, tidak terlihat ya. Di sini tidak. Waktu ditanya, loh kenapa? Kalau ke sana dikatakan, oh kita cuma aja. Ya, mereka merahasiakan, gitu ya. Pada satu dengan kepengurusan Perindo, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi kita bisa duga-duga gitu aja ya. Kemudian di sini ada sebelumnya Sekjen Partai Bulan Bintang, ya PBB Arfian Sanur mengatakan Ketua Umumnya Yusril Ihsa Mahendra akan menemui Prabowo Subianto pada hari Kamis. Ya. Pertemuan itu rencananya diadakan di kediaman Pak Prabowo pada pukul 15 WIB. Ketua Harian DPP Gerindra Sufi Dasko menyatakan pertemuan Prabowo dan Yusril besok sekedar silaturahmi. Ya, ini kemarin saya dikomentari, ini nggak usah diduga apa-apa ya, silaturahmi gitu aja, ini kan pertemuan. Terus mereka katakan, loh silaturahmi kok enggak dulu-dulu kok pasti sekarang gitu. Loh, saya bilang, ini loh, lebaran loh. Saya bilang, ya kebetulan lebaran jadi alasan gitu ya. Saya bilang, ya sudah, Anda jangan itu ya. Ya terserah Anda berpikiran seperti itu. Ya, salahnya kalau mereka rahasia-rahasia gitu kan. Oke. Besok kita kedatangan PBB. Lusa ada lagi. Ya, nggak tahu nih. Jadi banyak. Pak Haritanu, Pak Yusril, terus kemudian di sini ada lagi ya, tidak disebutkan siapa lagi akan bertemu. Nah ini istilahnya teman-teman saya itu mulai bicaranya itu mulai seperti politisi. Ya, kemarin ngomongnya begini, ini apa ini? Manuver apa ini Yusril? Waduh, manuver kata saya bilang. Di antara kita aja ya, saya bilang gitu. Ya. Tapi istilahnya itu udah politisi. Gitu. Nah, saya tidak menceritakan profesi mereka ya. Nah, saya katakan kemarin ada yang security hotel, ada yang di Pemkot, ya. Kemudian ada lagi juga sebentar itu pemain bola, gitu ya, pelatih. Main bola, kemudian satu lagi itu di pegawai swasta ya, pegawai di suatu perusahaan ya.
Nah ini bertemu Prabowo, Yusuf Kalla, ya saya memang dekat dengan beliau, katanya Pak Prabowo, ya kemudian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla mengaku telah memiliki kedekatan sejak lama dengan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo, gitu. Nah, ini lagi orang-orang bilangnya ngapain gitu, saya bilang tenang aja, kita lihat aja gitu ya, saya bilang ya. Kemudian ia menyatakan keduanya memiliki mentor yang sama, yaitu Panglima ABRI Jenderal TNI Purnawirawan Andi Muhammad Yusuf. Wah ini Pak AM Yusuf ini, saya jadi ingat betul ini ya, Jenderal waktu itu dia Panglima ABRI, ya masih Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya, memang dia kalau tidak salah orang Makassar ini. Ya. Kita lebih banyak silaturahmi. Saya memang dekat dengan beliau. Kami sudah janjian semenjak 2 bulan lalu, kata Yusuf Kalla. Ya. Di kediamannya di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru. Ya. Namun ia mengklaim tidak menyinggung, ya bicara tidak menyinggung soal kemungkinan kerjasama antara Partai Gerindra dengan Partai Golkar. Ya memang Pak Yusuf Kalla Partai Golkar ya. Saya tidak singgung. Ya, saya ini kan di luar konteks ya. Jadi saya ini sudah tidak tidak terlalu aktif. Ya. Itu sebabnya dia mengatakan saya tidak mau. Yang saat ini saya tidak terlibat aktif dalam politik internal Golkar, sehingga ia enggan mengomentari lebih jauh soal itu situasi politik saat ini. Ya. Baik, sekarang ini bentar ya. Kemudian Ketua Umum Partai Gerindra ya. Sebabnya Prabowo telah diusung gini. Nama Prabowo sendiri sempat diwacanakan berpasangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya. Itu yang saya katakan, saya ingin memasukkan ini nama Pak Prabowo, tapi karena ada wacana ya, tapi saya bilang nggak bisa ini kalau saya masukkan, karena beliaunya ada wacana juga, karena perlu diumumkan untuk Capres Gerindra ya. Yang diusung sebagai Capres oleh PDI Perjuangan pada Pilpres 2024. Namun Menteri Pertahanan ini menyeratkan keengganannya menjadi RI2 ya. Sebabnya Prabowo telah diusung oleh Gerindra ya. Hal yang sama dialami Koalisi Indonesia Bersatu ya, koalisi yang diinisiasi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan yang hingga kini belum menentukan siapa kandidat yang bakal diusung. KIP belum punya ya, PDI Perjuangan punya, KIP belum ya, KKIR masih wacana ya, sudah ada nama tapi belum diumumkan ya, KPP sudah ya. Koalisi besar apalagi tidak tahu apa ini ya. Nah, jadi kita masih menunggu ya. Baik, itu kemudian ada lagi, ini semua adalah yang kita diskusikan kemarin ya. Kita diskusikan dengan teman-teman. Jadi politik ringan-ringan ya. Koalisi besar di pemilu 2024, apakah bisa menjamin kemenangan? Wah ini ya, jadi kita lihat ya, meskipun memiliki koalisi besar ya, kelihatannya ingin menyatukan ya. Ya ini Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum DPP Partai PAN ya, Zulkifli Hasan yang dalam hal ini masih menterinya ya. Awal ini Presiden Jokowi bertemu dengan 5 ketua umum partai politik di kantor Dewan Pusat Partai Amanat Nasional di kawasan Warung Buncit ya. Kelimanya merupakan pentolan parpol pendukung pemerintah Jokowi, yaitu Prabowo Subianto, Mohaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Mardiono ya. Tapi ini tidak dihadiri oleh PDI Perjuangan ya. Tadinya saya pikir kenapa ya dia masuk dalam KIP kok koalisi besar kok akhirnya baru saya sadar ya.
bahwa ini apa memang PD Perjuangan itu pengusung ya, jadi kadernya yang menjadi presiden. Ya. Ya, dia tidak datang. Kemudian di sini juga Partai Nasdem juga. Ya. Saya ingin tanya sebenarnya kenapa ya gitu ya. Tapi rupanya ada jawaban sendiri. Nanti akan kita mungkin nanti malam kita akan bahas dengan teman-teman. Ya. Nanti pendapatnya akan saya unggah kembali ya. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam, Jokowi mengatakan pertemuan di dalam rangka membahas komitmen kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan ke depan. Saat itu Jokowi juga menanggapi gagasan penggabungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan KIB. Ya. KKIR adalah koalisi Gerindra dan PKB, sementara KIB adalah Golkar, PAN, dan P3. Ya, jadi kedua koalisi itu akan digabungkan ya. Ya. Kemudian di sini disebutkan siapa pertama pencetusnya. Nah, nanti ini akan pencetus koalisi besar. Nah, nanti kita lihat ya, karena ada yang mengatakan Erlangga, ada yang mengatakan Pak Jokowi ya. Nanti akan kita diskusikan lagi seberapa besar peluang koalisi besar ini terbentuk. Ya. Pertanyaan ini muncul dari guru saya karena dia lihat bahwa loh ini ada KIB, ini ada KKIR, loh kok bisa gabung ya? Apalagi KPP. Ya sudah lama mereka koalisi, awal-awal mereka sudah menyebutkan ya, loh kok ini apa mungkin bisa dibentuk ya? Nah, nanti kita diskusi ya. Setelah nanti ya, mungkin nanti malam ya, kita lihat dulu nanti apa yang kita diskusikan nanti malam. Kemudian nanti akan saya posting pada posting saya yang akan datang ya. Ini KKIB ini koalisi besarnya menarik ya, makanya disebutkan berhasil enggak sih ya. Baik, kemudian saya cari lagi artikel yang lain ya. Nah, ini ada lagi. Pak Prabowo kembali bertemu dengan Hartarto Erlangga dan Abu Rizal Bakri. Nah, ini mungkin salah satu yang akan kita bahas sebentar malam. Nah, kemudian ini artikel mengenai kuda tuli ya. Saya mencari ya saya tidak ingin membahas mengenai ini, atau mungkin khusus tergantung teman-teman saya ini ingin membahas, ingin mengetahui bagaimana. Tapi saya yakin saya harus hati-hati ya. Jangan, karena kalau kita tidak berhati-hati bisa mengeluarkan suatu pendapat, opini ya yang mungkin akan menjadi masalah ya. Apalagi opini menyalahkan orang lain gitu ya, karena kelihatannya kuda tuli ini sampai sekarang belum terselesaikan ya, dikatakan ada pelanggaran HAM dan sebagainya, tapi kok nggak bisa selesai ya. Jadi kira-kira seperti itu ya anunya ya. Jadi nanti kita lihat sekali lagi apakah ini akan didiskusikan oleh kelompok saya atau tidak, kelompok kecil ya, kelompok kecil. Selamat pagi ya. Jadi ini tadi saya relax lagi ya. Kemudian saya membaca berita ya, berita hari ini saya sudah baca ya, cuman saya belum sampaikan di posting ini karena belum saya sampaikan ke kelompok saya ya. Wah, ini koalisi sendiri gitu ya, bukan ya. Jadi saya suka sekali, saya memang agak capek ya, dalam arti sampai malam ya. Tapi saya apresiasi mereka mulai istilahnya mungkin terlalu itu ya, melek politik gitu ya, karena mereka ingin tahu dan mereka ingin ya, saya sempat singgung, kalian kalau pengen tahu kenapa sih, apa sih tujuan kalian, apa yang kalian inginkan, saya bilang gitu. Apa sih Pak maksudnya Pak? Nah, kalian ini kan memilih itu kan harusnya ada itu kan ya.
Seperti contohnya saya bilang ada koalisi yang mengatakan mereka ambisinya, tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oh ya itu Pak, saya ya itu. Gitu ya. Nah, makanya pada sekarang dilihat istilahnya track record, ya, bagaimana mereka ya, jadi apa track record itu apa ya, prestasi mereka, alur mereka, apa yang mereka pernah lakukan dan sebagainya, ya, sehingga mungkin bisa menjadi pemimpin pilihan, ya, yang diharapkan bisa tercapai dengan keinginan Bapak, saya bilang gitu. Ya, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ya. Ada juga yang sempat sinis-sinis gitu ya. Apa kalau janji-janji itu seperti dari dulu ya seperti itu. Kalau begitu jadi ya sudah enggak, katanya gitu. Ya jangan itu, ya, jangan pesimis, kita harus optimis, saya bilang gitu. Terus dia mulai nunjuk-nunjuk ada ke rumah salah satu anggota DPR itu coba seperti Pak itu, katanya. Saya bilang jangan, ya, kita tidak mengkoreksi orang, ya. Tapi ada satu yang menanyakan gitu, Pak, pemilu 2024 ini masa cuma pemilihan presiden, katanya. Oh enggak, saya bilang. Nah tapi kok kita ngomong ini terus? Nah saya bilang topiknya ini kan, topik Anda kan ini, maka itu kita masih bicara tentang ini. Ya. Terus ada yang mengatakan, loh Pak, itu kan pemilu serentak, ya, untuk pemilihan DPR, ya, aja jadi pemilihan legislatif, ya, pilek dan pilpres, pemilihan presiden. Ya. Saya harus melihat lagi, ya, apa benar itu, ya, pemilu 2024 disebutkan adalah pemilihan umum serentak. Terus satu nyeletuk, nah Pak, besok lusa itu ada pilkades, ya. Bingung juga saya. Loh kenapa? Nah kok duluan itu? Atau saya bilang, saya harus mencari dulu ya, informasi dulu. Apakah pilkades ini juga termasuk dalam pemilu serentak, gitu ya? Dan saya juga tidak tahu apa benar. Ya ada pemilihan kepala desa di, tidak tahu ya. Saya pernah dengar itu, ya seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi. Ya, saya kira itu ya yang kita diskusikan. Menarik ya. Kenapa menarik? Karena diskusi yang disampaikan tadi itu ada suatu istilahnya apa ya? Istilah kita orang Jawa nyeletuk, gitu ya. Ada suatu pendapat yang tiba-tiba keluar, ya lucu, tetapi itu penting. Nah itu sebabnya saya ingin melihat lagi. Sebenarnya saya ingin mengakhiri ini ya. Artinya tidak meneruskan lagi karena minggu depan saya harus sudah mulai mengajar. Ya. Tapi nggak masalah, saya katakan yang penting jangan terlalu malam. Ya Pak, jangan ditinggalkan kita, kita juga jadikan mahasiswanya. Waduh, saya bukan dosen ilmu politik gitu ya, mengajarkan mahasiswa baru politik gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang masih jam 8 pagi, 8.15 ya. Jadi saya sampaikan lagi selamat pagi, ya, atau selamat pagi Indonesia. Terima kasih.